بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, jamaah Masjid Umar bin Khattab, jamaah pengajian Safari Dakwah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah dalam menikmati cahaya sunnah. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita setelah kita merasakan nikmatnya Islam. Para ulama mengatakan bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah al-hidayatu ila tariq, hidayah untuk menuju keislaman. Dan itu akan kita rasakan pada saat kita melihat betapa susah perjuangan orang-orang mu'allaf. Saya memiliki kawan dari sejak tahun pertama di Fakultas Hadis, orang Swedia dia. Dia katakan, ayah dan ibu saya masih kafir, dan saya berharap orang tua saya, bapak saya, lebih baik mati daripada dia akan menghalangi saya untuk mendakwahi ibu saya. Sekedar dia melihat saya berjalan di atas tanah saya, dia tidak rela. Dan kawan-kawan waktu itu bertanya, apakah ayah antum adalah seorang tokoh? Mungkin lebih besar dari tokoh. Jadi dia merupakan orang yang berpengaruh di daerahnya. Dan dia katakan ketika dia masuk Islam, dia betul-betul melatih diri menulis dari pertama, tulis Arab itu. Ya. Dia baru masuk Islam tahun itu 2005, 5 tahun. Masuk ke Fakultas Hadis setelah sebelumnya belajar di persiapan bahasa. Dari awal dia belajar huruf Arab. Dia nulis kidal. Dia menulis kidal. Oke. Hah? Enggak apa ya. Dia nulis kidal. Dia bilang, "Ini kenapa saya susah sekali belajar tulis bahasa Arab?" kata dia. Nulis, kalau saya nulis bahasa Inggris itu kan dari kiri ke kanan. Jadi meskipun kidal dia gampang katanya. Tapi kalau nulis bahasa Arab tulisannya itu kayak nyangkut kata dia. Jadi dia nulis dari kanan ke kiri, kesangkut tangannya. Susah sekali dia. Kemudian teman-teman bilang, "Nanti insyaallah antum terbiasa." Semua orang bilang begitu. Terbiasa. Subhanallah. Anda bayangkan, Anda ingin menggambarkan betapa tugas orang baru masuk Islam itu berat. Ya. Dia bilang kayak gitu. Kemudian sampai ada seorang kawan dari Jeddah, dia nulis kidal juga. Dia bilang, "Enggak apa-apa, biasa. Nih lihat." Dia bahagia sekali melihat ternyata ada orang nulis bahasa Arab lancar sekali dengan kidal. Berarti betul, nanti insya Allah saya bisa lancar. Terakhir saya ketemu dia sudah S3, jurusan akidah. Antum bayangkan, perjuangan dia masuk Islam. Pertama kali orang baru masuk Islam itu harus belajar menghafal dan membaca surat Al-Fatihah. Karena para ulama mengatakan Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Ya kan? Sehingga ketika orang sholat tidak membaca Al-Fatihah batal menurut mayoritas ulama, kecuali orang yang memang belum bisa membaca Al-Fatihah, menghafal, maka dia dibolehkan untuk mengganti dalam sebuah hadis sekalipun sanadnya ada perbincangan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar untuk orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Itu mungkin untuk orang yang baru masuk Islam, tetapi tidak terbayang untuk orang yang Islam sejak lahir. Islamnya warisan, tapi itu disyukuri ya. Tetapi sebuah realita membuktikan banyak di tengah masyarakat, banyak orang yang mu'allaf nyalip orang yang Islamnya warisan. Yang baru masuk Islam itu hafalannya menjadi banyak, ilmunya menjadi banyak, sementara orang yang sudah Islam warisan itu stagnan di tempat ya. Bahkan kalau dulu tidak bisa membaca Al-Quran, tetap dia tidak bisa baca Al-Quran. Karena tradisi yang sayang dan diprihatinkan di tengah masyarakat kita itu, TPA itu untuk umur SD ke bawah. Ketika sudah lulus SD, malu dia untuk melanjutkan belajar Al-Quran. Sehingga masih banyak mushaf-mushaf yang menghiasi masjid hanya dipakai ketika Ramadan saja. Dan orang-orang yang mau belajar malu, kemudian ketika mereka akan membaca Al-Quran di bulan Ramadan pun mereka rela dengan takdir Allah ya. Maksudnya bacaannya seperti itu saja sudah. Padahal kebanyakan mereka pengen bacaannya dipakai mic, pengeras suara, terdengar di mana-mana, sehingga ketidakmampuan atau kelemahan dalam membaca Al-Quran tetap seperti itu saja. Seandainya mereka semangat untuk mempelajari agama ini, bisa ya. Saya pernah ceritakan di beberapa pengajian, ada seorang ibu-ibu, dia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Dia privat memang, privat guru ngaji, kawan saya yang ngajar. Dari awal Iqra sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya hafal 2 juz. Dia mengatakan, saya tidak pernah membayangkan bisa hafal, karena membaca Al-Quran pun dari kecil saya tidak bisa. Tapi ketika dia belajar, kemudian dia bisa sampai menghafal, dia sampai bahagia luar biasa. Kawan saya dihajikan. Tapi memang itu butuh semangat dan keseriusan dalam beragama Islam. Maka ada hidayah kedua yang perlu kita perjuangkan, yaitu hidayah ala tariq. Bagaimana seseorang memakmurkan keislamannya, mensyukuri kepada Allah bahwa Islam itu indah, Islam itu nikmat. Setelah itu seseorang mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, indah lagi ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, inna min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Sesungguhnya di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang pemuda adalah Allah pilihkan dia seorang guru ahlu sunnah yang bisa mengarahkan dia, mengajarkan dia, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlu sunnah adalah orang yang paling akrab dengan sunnah, yang paling siap memperjuangkan sunnah, yang paling sering disiplin untuk mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikatakan ahli. Ahli artinya orang yang memang paling berpengalaman dan paling menguasai dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, i'lam anna sunnata hiya al-islam wal islama huwa sunnah. Ketahuilah bahwa sunnah yang dimaksudkan adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Karena kebanyakan masyarakat ketika sudah berbicara tentang sunnah, kan sunnah gitu. Jadi mereka pemahamannya sunnah itu adalah yang tidak wajib, alias kalau mengerjakan dapat pahala, kalau tidak apa-apa ya. Padahal sunnah menurut definisi para ulama terdahulu, maksudnya sunnah adalah Islam secara keseluruhan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegangi sunnahku. Maka betul salah seorang ulama mengatakan, ahlus sunnati fil Islam ka ahlil islami fil adyan. Perbandingan orang-orang yang memeluk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihitung di tengah orang-orang yang berintisab kepada Islam, itu perbandingannya seperti orang Islam dibandingkan dengan pemeluk agama lain ya. Jadi orang Islam sedikit kalau dibandingkan dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Akan tetapi ahlus sunnah lebih sedikit lagi. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada muridnya Yusuf ibnu Asbat rahimahumullah,
idza balaghaka an rajulin min ahli al-masyriqi min ahli sunnati fa'abligh alaihi salam wa akhara bil maghribi min ahli sunnah fa'abligh alaihi salam faqad qalla ahli sunnati wal jamaah. Kalau engkau bertemu dengan satu orang di daerah barat dari ahlu sunnah, satu orang di daerah timur ahlu sunnah, sampaikan salam, karena ahlu sunnah sudah sedikit. Maka pantas ketika orang-orang yang berusaha menerapkan sunnah terlihat berbeda, terlihat asing, karena memang ahlu sunnah sedikit. Akan tetapi Allah Azza wa Jal telah berjanji akan memberikan pertolongan, menjaga sunnah ini akan terpelihara sampai menjelang hari kiamat, sekalipun kita tidak mau mempelajari. Kalaupun semua orang, semua daerah ini, bahkan semua negeri ini tidak mau belajar sunnah, itu tidak akan membahayakan Islam, tidak akan merugikan Allah Azza wa Jal, karena Allah akan pilih orang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mempersiapkan orang yang akan memperjuangkan. Kita tidak mau, akan ada orang lain yang mau. Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurin la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan ada sekelompok umat yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan dicelakakan oleh orang yang tidak suka dengan mereka, berusaha untuk mencederai mereka, dan Allah akan berusaha tolong mereka sampai menjelang hari kiamat. Sehingga jaminannya pasti akan ada orang yang memperjuangkan Islam. Yang tidak ada jaminannya apakah kita termasuk orang yang memperjuangkan sunnah atau tidak. Maka ketika Allah Azza wa Jal membuka hati kita untuk mengenal sunnah ini dari dekat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah janji yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Orang-orang yang akan memperjuangkan akan diberikan pahala, dan orang yang tidak memperjuangkan sudah bukan urusan Allah Azza wa Jalla, ya, tidak merugikan Allah sedikit pun, tidak merugikan Islam sedikit pun, karena Islam akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan dijaga, hadis Nabi SAW akan dijaga. Karena para ulama mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang turunkan az-zikr dan kita akan menjaganya. Para ulama banyak yang menafsiri az-zikr mencakup Al-Quran dan hadis, sehingga Al-Quran hadis dijaga. Di dalam Sahih Bukhari, dalam hadis tentang akan munculnya Dajjal, akan ada seorang anak muda ketika berhadapan dengan Dajjal, dia tetap percaya bahwa orang di depannya adalah Dajjal. Kemudian Dajjal akan membunuh dia sampai terbelah. Kemudian Dajjal akan menghidupkan dia. Kemudian dia mengatakan, aku lebih percaya lagi bahwa anta Dajjalul ladzi haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khabarik. Dan aku sekarang lebih percaya bahwa engkaulah Dajjal yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadisnya. Dalam Sahih Bukhari hadisnya. Kapan kejadiannya? Tanda akhir zaman yang sangat besar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda hari kiamat itu ada yang kecil, ada yang besar, dan tanda yang besar apabila sudah terjadi, maka yang satu dengan lain akan berurutan dengan cepat, seperti tasbih yang dibuka dari ikatannya, kemudian satu kharaz akan keluar dengan cepat. Butir-butir tasbih itu akan cepat bertaburan. Di antaranya adalah Dajjal. Kapan itu? Wallahu a'lam. Akan tapi terjadinya dari sekarang, sejak Rasulullah SAW mensabdakan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW mensabdakan wahyu. Maka kita percaya, kita yakin bahwa hadis Nabi SAW akan langgeng, akan terus terjaga. Akan tapi tidak ada jaminan bahwa kita yang akan dijaga oleh Allah dengan memperjuangkan sunnah itu. Maka kita berusaha untuk mempertahankan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, agar kita bisa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadapnya. Ikhwah sekalian, judul atau tema yang akan kita bahas adalah cinta yang palsu, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh panitia. Dan cinta yang palsu artinya adalah cinta yang tidak benar,
Sedangkan cinta yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW adalah cinta ibadah. Kita tahu bahwa cinta itu merupakan sebuah sifat atau watak yang wajar dimiliki oleh manusia biasa. Akan tetapi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul SAW adalah cinta yang nuansanya adalah ibadah. Kemudian diisi dengan ta'zim, pengagungan, kemudian memiliki konsekuensi taat dan tunduk. Sehingga kecintaan model seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cinta bagaimana seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Itu beda. Akan tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang disertai dengan ta'zim, dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan ittiba', mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisanya adalah cinta pengakuan tanpa diikuti bukti. Kita yakini bahwa cinta itu merupakan kewajiban. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan Muhammad kepada kaum mukminin, jika seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri kalian, kerabat kalian, harta yang kalian cari, kalian usahakan, kemudian perniagaan atau perdagangan yang kalian khawatir akan bangkrut dan rugi, ternyata lebih kalian cintai dari Allah, dari Rasul, kemudian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunggulah masa yang Allah tentukan. Ketika hari yang Allah tentukan Islam. Ini para ulama ahli tafsir menyebutkan maksudnya adalah Fathu Makkah. Ketika orang-orang sebagian merasa berat untuk hijrah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Karena orang-orang hijrah memang betul-betul meninggalkan harta mereka. Keluarga saja harus ditinggalkan, apalagi harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak dan mengarahkan seorang untuk mengikuti petunjuk kalau memang dia tidak mau memperjuangkan kebenaran. Dan ini merupakan hak Allah. Semua Allah takdirkan. Allah memasukkan kaum mukminin ke dalam surga dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menentukan neraka dan penghuninya dengan segala kebijaksanaan dan keadilannya. Tidak berhak ada orang protes kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, diprotes. Kenapa engkau mengatakan seperti ini? Kenapa engkau tentukan seperti ini? Ya. Akan tapi manusia yang akan ditanya. Kenapa tidak mau beramal? Kenapa tidak mau sholat? Kenapa tidak mau menerima hidayah? Ya. Maka para sahabat sempat bertanya, kalau memang semua sudah ditentukan, penghuni surga, penghuni neraka juga sudah ada penghuninya, kenapa kita harus beramal? Kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja. Kalian beramal, masing-masing akan Allah arahkan sesuai dengan takdirnya. Kita tahu dalam hadis Mas'ud radhiyallahu anhu, ada orang yang sudah beramal dengan amalan penghuni surga sampai ketika dia hampir mati. Dalam hadis dikatakan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ketika hampir seseorang dekat sekali seperti satu hasta dengan surga. Karena selama ini amal yang dikerjakan adalah amalan penduduk surga. Ternyata takdirnya berkata lain. Dia merupakan penghuni neraka. Maka Allah gampang sekali merubah seseorang, kemudian tiba-tiba dia murtad, kemudian dia masuk ke dalam neraka, atau tidak murtad akan tapi dia melakukan dosa-dosa yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang melakukan maksiat sampai akhirnya menjelang meninggal, karena memang takdirnya dia menjadi orang baik, maka dia berubah menjadi orang yang mengamalkan
ibadahnya penduduk surga, akhirnya dia masuk surga. Taib, seolah-olah yang kita pahami itu kok Allah begitu ya, tidak adil. Itu orang kan mendengar seperti itu, kalau begitu kenapa kita harus beramal? Kalau memang ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan seperti itu. Tapi itu tidak dipahami oleh para ulama seperti itu. Para ulama mengatakan bahwa hadis itu justru memberikan motivasi kepada orang yang masih banyak kekurangan, bahwa Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kemudian dalam waktu yang sama, orang yang sudah mudah melakukan ibadah jangan sombong, karena masih ada kemungkinan dia munting. Munting itu artinya tiba-tiba berubah, dia berpindah arah, selip kemudian masuk ke dalam jalur orang-orang na'udzubillah. Sebagaimana ada orang yang bisa masuk Islam di akhir hayat, maka na'udzubillah ada orang yang bisa murtad. Antum bayangkan, barangkali tidak masuk akal. Ada orang yang sampai hafal Al-Quran kemudian murtad. Ya, perempuan hafal Al-Quran kemudian dia murtad. Wallahu a'lam. Bagaimana perasaan dia? Mungkin dia masih galau, gelisah bagaimana. Akan tetapi kita menunjukkan betapa orang yang sudah hafal Al-Quran tidak jaminan. Karena hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak gampang percaya diri bahwa saya adalah orang paling benar, saya akan masuk surga. Subhanallah. Ya. Sebagian orang seperti orang Murji'ah. Murji'ah antum tahu, mereka meyakini bahwa iman itu di sini dalam hati. Sudah cukup. Amal itu tidak penting menurut orang-orang Murji'ah. Sehingga Ishaq bin Rahuyah rahimahullah, murid Imam Ahmad, pernah ditanya oleh seorang, wahai fulan, sungguhnya ada sebagian orang menyangka bahwa iman dia seperti imannya Jibril. Kata Ishaq bin Rahuyah, subhanallah, kami tidak berani mengatakan bahwa iman kami seperti imannya Imam Ahmad. Ini orang kelewatan sekali, imannya seperti imannya Jibril. Itu sudah dilampaui para nabi. Imannya Jibril disamakan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka katakan sebagaimana orang kafir seandainya beramal soleh, amalnya tidak diterima oleh Allah, ya kan? Ya. Orang kafir tidak mau beriman, seandainya dia beramal soleh, apakah bermanfaat di akhirat? Tidak bermanfaat. Mereka kiaskan dibalik. Orang beriman sekalipun dia bermaksiat, maka maksiatnya tidak akan bermanfaat, kata mereka. Artinya tidak akan ngefek. Nah, orang seperti ini banyak, pemikiran-pemikiran seperti ini di tengah-tengah masyarakat itu. Yang penting itu hatinya. Ya, maksudnya mereka tidak mau beriman. Diajak untuk menerapkan sunnah, melaksanakan sholat berjamaah, menutup aurat, yang penting hatinya. Ya, subhanallah. Padahal iman akan menunjukkan bagaimana kebenarannya ketika seseorang bisa mencerminkan di dalam amal. Maka Ahlussunnah menekankan sekali. Sahih Muslim, beliau memulai kitabnya dengan Kitabul Iman, pembahasan hadis dengan berbagai bab. Intinya adalah ingin mengumpulkan bahwa iman itu adalah keyakinan dan amal. Ya, keyakinan dan amal. Maka seorang ketika sudah mengikrarkan keimanan kemudian tidak mau menunjukkan membuktikan dalam amal, maka keimanannya bisa dipertanyakan. Ya, para ulama mengatakan betul Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk menumpahkan darah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi para ulama mengatakan ketika seorang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, dia dituntut untuk melaksanakan segala konsekuensinya. Ketika seorang tidak mau melaksanakan konsekuensinya, di dalam Islam ada peraturan bahwa darah itu bisa ditumpahkan. Contohnya misalkan orang membunuh. Orang membunuh sudah dilarang untuk membunuh. Darah yang haram ditumpahkan, dia tumpahkan, dia bunuh. Maka dalam Islam dia boleh diqisos, dibunuh balas, tumpahkan darahnya. Kemudian orang zina, al-muhsan, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya dengan rajam dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi untuk membuktikan keislaman seseorang itu dituntut setelah kita mengikrarkan dua kalimat syahadat. Intinya di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah Arab mengatakan laisa sya'nu
an tuhib, walakin asy-sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu memproklamirkan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah engkau dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena kita mengaku cinta itu memang kewajiban kita, itu pun kalau kita jujur. Kalau seandainya tidak, maka yang dijadikan bandrol dan ukuran adalah Allah cinta kepada kita atau tidak. Karena dalam dalil yang banyak ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, suka kepada orang bertaubat, suka kepada orang yang berbuat baik, suka kepada orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali. Sehingga keistimewaan itu manakala kecintaan datang dari Allah bukan dari kita. Kalau kita memang dituntut untuk cinta kepada Allah. Tapi keistimewaan itu datang ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Demikian pula ketika orang mengatakan saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dituntut untuk berittiba, untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti. Dan kita sudah sampaikan dalam firman Allah tadi, katakan seandainya semua yang kau miliki, harta, anak, istri, segala macam, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat wujubu mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ditegaskan wajibnya seorang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana cinta orang kepada Allah dan Rasulnya? Harus totalitas, harus maksimal dan bisa mengalahkan semua kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih disukai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Berarti konsekuensinya dia perlu mengorbankan seandainya memang ada yang bertabrakan dan berbenturan. Semua orang tidak bisa dikedepankan di depan Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensi cinta kalau seandainya benar. Maka orang Arab mengatakan, ini kita tutup ya, sebelum azan, orang Arab mengatakan ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza la umri fil qiyas syani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menyangka telah mencintai Allah. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara engkau bermaksiat. Ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan, buruk sekali. Seandainya cintamu itu jujur dan betul-betul engkau miliki, niscaya engkau akan taati Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang cinta dia akan nurut kepada yang dicintai. Ya. Para ulama mengatakan bahwa di antara konsekuensi cinta adalah dia akan cinta kepada setiap yang dicintai mahbubahu. Mahbubahu itu yang dicintai. Itu bayangkan, subhanallah ya. Seringkali ada pertanyaan, istri saya bilang begini, ibu saya bilang begini, mana yang lebih didahulukan? Ya. Karena memang ada yang harus dipilih, cinta ini dan cinta ini. Tapi kita tahu bahwa yang didahulukan adalah cinta ibu atau taat kepada ibu selama perintah itu sama-sama baik. Akan tetapi yang digarisbawahi adalah pada saat seseorang mencintai, biasanya dia akan nurut kepada yang dicintai, minta apa dikasih. Ya. Bahkan orang yang sebaliknya benci kepada seseorang, dia tidak ingin tampil sama. Ya. Ada orang yang sedang tidak rukun sama dia, sama-sama sholatnya, masjidnya sama, tapi sedang ada masalah, datang ke masjid, wah bajunya sama, balik lagi ganti baju dia. Ya. Benar apa enggak kayak gini? Karena tidak ingin sama penampilannya dengan orang yang sedang bermusuhan dengan dia. Ini adalah hal yang tercela, akan tetapi realita. Ya. Orang tidak ingin tampil sama dengan orang yang dia benci. Ketika dia ngefan sama orang, kebalikannya. Apa yang dipakai sama orang itu dicari merek bajunya.
Ya. Mahal pun dibeli. Ya. Kalau perlu dia akan minta tanda tangan. Subhanallah. Ini istilahnya kita katakan bukan merupakan adat lah, bukan merupakan kebiasaan seorang talibul ilm untuk mengikuti orang-orang di luar sana. Kalau mereka ketemu dengan bintang atau artis, mereka bilang, oh, habis itu terus mereka minta datangan. Tidak pantas seorang talibul ilm bersikap seperti mereka, kemudian datang ke ustadz minta selfie, padahal di pengajiannya ngantuk dia. Ya. Dia pengennya selfie aja, yang penting akrab sama ustadz, kelihatan tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan yang diingat oleh para ulama, hendaklah seorang talibul ilm memiliki perangai yang lebih istimewa dari orang-orang biasa. Abu Asim An-Nabil rahimahullah mengatakan, man talaba al-hadith faqad talaba a'la umurid din fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar ilmu hadis, ilmu agama, dia telah mempelajari sesuatu yang tertinggi dalam agama ini, maka hendaklah dan sepantasnya dia menjadi orang terbaik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Barang siapa yang tidak menjaga kehormatan, kewibawaan dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Dan ini dipraktekkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, law kana fi syurbi ma'il baridi syai'un mimma yathlamu muru'ati ma syarabtu illa harran. Seandainya minum air dingin bisa menghancurkan kehormatan dan martabatku, aku akan minum air panas terus. Minum air. Air itu mubah. Antum mau minum kopi silahkan, fadhol. Mau minum teh, mau panas, mau dingin, kasih es, itu urusan antum. Akan tetapi beliau perhatikan, sehingga tidak pantas orang yang sudah kenal agama, sudah kenal Al-Quran, Sunnah, pakaian juga alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk berpakaian yang rapi dan sopan, syar'i. Kalau kita seperti orang di luar sana, ya, ada istilah namanya khawarimul muru'ah. Di dalam pembahasan talabul ilm itu ada istilah khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah itu sesuatu yang bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Itu bukan berbicara tentang halal haram, tidak. Bahkan bisa jadi kebanyakan mubah, akan tetapi sebagiannya bisa menghancurkan martabat seseorang, kewibawaan seseorang. Di antaranya disebut oleh para ulama banyak hal, tapi insyaallah kita sebutkan besok pagi, kita membahas tentang talabul ilm ya. Bismillah kita sebutkan. Akan tetapi seorang talibul ilm sudah sepantasnya mereka bisa lebih menjaga diri, baik dalam bertutur kata maupun sikapnya. Di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah di Abi Nu'aim Al-Asbahani, dengan sanadnya beliau menyebutkan ada sebuah kisah yang sangat masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar dimintai untuk mengirimkan guru ngaji dan juga guru yang mengajarkan agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 6 orang dari sahabat yang menjadi pengajar, menjadi duta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat bersama dengan beberapa utusan dari kabilah Adl wal Qarrah. Ya, mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan beberapa sahabat. Maka diutuslah 6 orang. Di antaranya adalah Zaid ibn Ad-Dithinnah. Dan juga ada seorang sahabat lain namanya Khubayb bin Adi, dan ada 4 orang lain. Ternyata ketika mereka berangkat, di tengah perjalanan orang yang tadi minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini khianat. Mereka kemudian memanggil beberapa suku yang memusuhi kaum muslimin agar mereka menyerang. Ini cuma 6 orang sahabat saja, dan mereka adalah orang-orang yang dikirim untuk mengajarkan Islam dan juga mengajarkan Al-Quran. Ternyata dibawa oleh beberapa orang yang sudah menghunus pedang. Mereka kaget sekali. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidak akan membunuh kalian, akan tetapi kami hanya ingin mengantarkan kalian kepada orang-orang kafir Quraisy untuk mengadakan perjanjian dengan kalian. Maka 6 orang sahabat mereka mengatakan, kami tidak mau mengadakan perjanjian orang-orang kafir. Kafirnya kafir harbi. Akhirnya mereka berjuang sampai 3 atau 4 orang meninggal, tersisalah 2 orang sahabat. Di antaranya adalah Zaid ibnu Ad-Dithinnah. Sampai di Mekah mereka dibawa.
dibawa kemudian dijadikan budak. Karena di dalam kebiasaan mereka, perbudakan itu dapat terjadi ketika ada pertempuran lalu ada orang yang tertangkap sudah menjadi budak. Maka Zaid bin Dithinnah ini dijadikan budak, kemudian dibeli oleh seorang penduduk Mekah namanya Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan ibnu Umayyah membeli tujuannya untuk membunuh dia, karena di perang Badar ayahnya Umayyah bin Khalaf meninggal, mati di perang Badar. Maka dia sengaja ingin balas dendam kepada Zaid bin Dithinnah yang telah membunuh ayahnya, dibelinya dia. Setelah dibeli, dia minta budaknya untuk membawa keluar si Zaid bin Dithinnah ini keluar dari tanah haram. Karena di dalam tanah haram mereka pun meyakini tidak boleh ditumpahkan darah. Ini orang kafir. Orang kafir mereka meyakini ada bulan haram, ada tanah haram. Ya. Ketika sudah dibelinya ini budak, kemudian dia perintahkan budak lainnya untuk membawanya keluar tanah haram, kemudian dibunuh di luar tanah haram, dibawa ke Tan'im. Setelah sampai sana, ada beberapa kafilah dan rombongan orang Quraisy, di antaranya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bertemu dengan Zaid bin Dithinnah. Akhirnya dia cuek saja, menegur dia. Kemudian dia mengatakan, "Anshudukallah ya Zaid." Anshudukallah artinya aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Artinya pertanyaanku ini perhatikan. Atuhibbu an yakuna Muhammadun al-ana fi makanika fanadribu ra'sahu wa anta fi ahlik. Apakah kamu suka seandainya dia ini dibawa sudah dalam keadaan mau dieksekusi? Kamu suka enggak Muhammad yang kamu perjuangkan itu sekarang ambil posisimu dan kamu di rumah keluargamu, biar yang dibunuh adalah Muhammad saja? Maka jawaban Zaid bin Dithinnah radhiyallahu anhu, ma uhibbu an yakuna Muhammadun al-ana wa huwa fi makani alladhi huwa fihi an tusibahu syaukatun tu'dhihi wa ana jalisun fi ahli. Bukan hanya itu, aku tidak rela seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di sini tapi di rumahnya terkena duri yang bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku santai-santai di rumah. Maka kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ma ra'aitu minan nasi rajulan yuhibbu rajulan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Ini Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam. Dia mengatakan, aku tidak melihat di tengah masyarakat kecintaan seseorang kepada seseorang yang diberikan sebagaimana kecintaan para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Cinta berwujud pengorbanan. Kisah yang sama diceritakan di dalam kisah Hudaybiyah. Antum tahu Hudaybiyah itu ceritanya adalah Rasulullah SAW setelah berhijrah mereka kangen sekali dengan Mekah. Dengan para sahabat mereka berangkat dengan menggunakan ihram dan hanya membawa pedang. Itu bukan untuk perang, karena pedang itu merupakan suatu bawaan lah orang itu, tapi bukan senjata. Senjata itu senjata yang lebih hebat lagi. Tapi Rasulullah SAW tidak membawa senjata, datang hanya untuk tawaf, sa'i, balik sudah. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy tidak mau. Mereka pada akhirnya mengatakan, kami tidak ingin. Orang-orang Arab mengatakan bahwa orang Quraisy terpaksa ketika ada Rasulullah SAW datang, mereka mau untuk menerima mereka sehingga kita terhina. Tidak. Kalau ente mau, ente datang tahun depan. Tapi di antara perjanjian itu, akhirnya banyak sekali yang pada zahirnya kerugian betul-betul mengena kaum muslimin. Antum sudah sering mendengar kisah itu. Ya. Akan tetapi dalam kejadian itu ada beberapa sikap yang diperhatikan oleh orang-orang kafir. Di antaranya ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah kalau tidak salah, dia berdiri di depan Rasulullah SAW atau di belakangnya mengitari Rasulullah SAW menjaga. Lalu ada orang Arab dari kafir Quraisy ingin memegang jenggot Rasulullah SAW. Memegang jenggot itu bukan penghinaan, itu merupakan penghormatan. Akan tetapi itu menunjukkan keakraban. Ini orang kafir Quraisy ingin memegang jenggot Rasulullah SAW, ditampis pakai ujungnya pedang oleh Mughirah bin Syu'bah kayak gini, sampai marah dia. Ini siapa?
Rasulullah SAW menjawab, ini Mughirah. Ini orang banyak masalah dulu. Dia kabur setelah membunuh orang, mencapekkan kabilahnya, baru dia kabur. Nah, kemudian ada yang orang kafir menghina Rasulullah SAW, kamu ini akan ditinggalkan sahabatmu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu marah. Dikira kita akan tinggalkan beliau, tidak mungkin. Sampai seorang kafir mengatakan, ini siapa? Ini Abu Bakar. Akhirnya malu orang kafir itu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di Makkah jasanya banyak sekali, dan orang kafir ini hutang jasa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di antara yang diceritakan oleh orang kafir, apa yang dilihat oleh Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini seorang sahabat, tapi belum masuk Islam waktu itu. Dia mengatakan, wafattu ilal muluki wa ila Qaisar wa Kisra wan Najashi. Aku pernah menghadap, menjadi sebuah utusan orang-orang Quraisy untuk menghadap raja-raja, Kaisar, kemudian Raja Romawi, Raja Persia, kemudian Najashi. Dia mengatakan, wallahi in ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Aku tidak melihat ada raja yang dikagumi, diagungkan oleh rakyatnya sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW diagungkan oleh para sahabatnya. Dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwa tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali ludah itu tidak sampai ke tanah, tapi akan dijadikan rebutan oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW apabila berwudu, para sahabat akan rebutan air wudunya. Ketika Rasulullah SAW ada di tengah mereka, mereka tidak berani mengeraskan suara. Sehingga ini menunjukkan betapa sopan dan adab sopan santun para sahabat di depan Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian sementara Rasulullah SAW di tengah kalian, sebagaimana kalian mengeraskan suara ketika ngobrol dengan kawan yang lain. Ya. Kemudian ada juga firman Allah sebelumnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahulukan apapun di depan pilihan Allah dan Rasulnya. Sehingga para sahabat khawatir ketika mereka mendengar ada sebuah sabda Rasul SAW, kemudian mereka tidak ikuti, itu mereka khawatir. Apakah urusan itu berkaitan dengan dunia atau urusan berkaitan dengan akhirat apalagi? Maka ini merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap Rasul SAW. Dalam Sahih Bukhari, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Ja'a a'rabiyun, datang seorang Arab gunung. Arab gunung itu bukan orang kampung. Nah, kalau orang kampung itu orang yang tinggal di tengah pemukiman masyarakat, cuman tidak di kota. Kalau orang Arab tinggal bersama Badui itu unta, artinya dia tinggal di luar pemukiman. Sehingga kebiasaan unta itu mendarah daging sama dia. Keras, kata Rasulullah SAW, man bada jafa. Orang yang tinggal di daerah badiyah, di daerah yang jauh dari pemukiman orang, dia akan keras wataknya. Maka tipikal orang Arab Badui itu kasar. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Orang-orang bilangnya ya Rasulullah, dia bilang Muhammad, tapi orang Islam dia. Kemudian suaranya keras, ditegur oleh sahabat Nabi SAW, la tarfa' sautak wa laqad nuhita an hadha wa anta 'inda Nabi SAW. Kamu sudah dilarang untuk mengeraskan suara, kamu sedang ngajak ngobrol siapa ini? Rasulullah SAW ngobrol seperti ini. Apa jawaban orang Arab Badui? Wallahi la akhfid. Enggak, demi Allah aku tidak akan lirihkan suaraku. Ini kencangnya orang Badui seperti itu. Nah, Rasulullah SAW sabar menghadapi mereka. Ya, ini pelajarannya bahwa ketika seorang dai menghadapi berbagai macam watak masyarakat, dia memang harus sabar. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau biasa dihargai oleh sahabatnya, tapi ketika datang orang Arab Badui gimana lagi? Ya, orang nggak kenal sopan santun, kadang-kadang mereka pegang ininya. Ada yang bilang ya Muhammad dari jauh. Nah, Rasulullah SAW jawab panggilan mereka, ana di sini. Nah, ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu saat
Ada orang Arab Badui kemudian datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan akan terjadi hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Maka dia mengatakan dia mengatakan la u'idda laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak mempersiapkan apa-apa, akan tetapi aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik cerita, dengar seperti itu, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, wa nahnu? Kalau kita bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa antum, kalian juga demikian. Maka Anas bin Malik mengatakan, fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qawlihi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Kami tidak pernah merasakan bahagia yang lebih besar setelah kita merasakan keislaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia sukai. Kemudian Anas mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar fa arju an uhsyara ma'ahum aw fa arju an akuna ma'ahum yaumal qiyamah wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap Allah akan kumpulkan aku bersama mereka sekalipun amalku tidak seperti amal mereka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi fadilatu hubbillahi wa rasulihi was-salihina wa ahlil khair. Di dalam hadis ini ada keistimewaan mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang saleh dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa min fadli hubbillahi wa rasulihi, di antara bukti seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ta'atu amrihima wajtinabu nahyihima watta'addubu bil adabis syariah. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan di antara bentuk seorang cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah taat, kemudian meninggalkan larangan, dan berakhlak dengan akhlak syariat. Itu konsekuensi. Dan para ulama menunjukkan itu. Harus totalitas. Waktu itu juga. Tidak perlu memikirkan dulu, ntar ini nggak cocok sama kita. Ya. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW perintahkan, mereka kerjakan. Tidak mereka pikir dahulu, atau ini kan makruh, hanya makruh. Subhanallah, antum perhatikan orang yang meremehkan sunnah, biasanya dia akan meremehkan yang wajib. Orang meremehkan makruh, maka dia akan meremehkan yang haram. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bukan hanya menunjukkan bahwa orang yang meremehkan yang haram itu bukan karena dia meremehkan yang makruh, akan tapi bahkan yang syubhat. Syubhat itu rancu, tidak kelihatan. Ya. Syubhat itu tidak kelihatan. Rasulullah SAW dalam Nu'man bin Bashir, hadis Nu'man bin Bashir mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ketika Rasulullah mengatakan al-halalu bayyin, halal itu jelas, wal haram bayyin, haram itu juga jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada yang rancu. Tidak semua orang tahu apakah ini halal atau haram, rancu, samar. Ya. Itu menunjukkan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada sebagian ulama tahu, sehingga yang syubhat ini tidak menurut semua orang syubhat. Untuk orang ulama yang tahu tentang hukumnya, dia tidak syubhat. Tetapi bagi kebanyakan orang itu merupakan syubhat. Taib, tugasnya apa? Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang meninggalkan syubhat, berhati-hati dengan hal-hal yang rancu dan samar, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh ke dalam hal yang syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam yang haram. Ibnu Rajab mengatakan, tafsir para ulama, imma maksudnya dia betul-betul terjerumus ke dalam hal yang haram tapi dia tidak sadar, atau
dia telah melakukan sebuah perbuatan yang bisa mengantar dia ke dalam keharaman. Dan orang yang berhati-hati dengan syubhat itu yang seharusnya dilakukan seorang mukmin. Nah, sekarang ketika ada orang dikabarin bahwa ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan cuma sunnah. Ada orang yang salah paham dalam memahami makna sunnah, tapi ada orang yang bukan salah paham, akan tetapi mereka bahkan tidak perhatian. Dikatakan sunnah, sunnah. Taib, ahlu sunnah adalah orang yang ingin mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mereka tidak memikir apapun ketika datang perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan perbuatan itu dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bahkan ketika berkaitan dengan urusan yang sangat sensitif atau biasa di tengah masyarakat malu untuk melakukan. Contohnya di dalam Sunan Sa'id Mansur, sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu bercerita. Dia mengatakan khatabtu jariyatan minal ansar. Satu saat aku melamar seorang wanita Ansar. Kemudian fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku laporkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku melamar seorang wanita. Maka Rasul SAW bertanya, anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihat ke perempuan itu? Faqultu la, aku katakan tidak. Maka Rasulullah mengatakan, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Kamu nazar, kamu lihat calonmu itu, karena itu akan menjadi sebab kalian akan lebih langgeng, ya, akan lebih langgeng dalam hubungan pernikahan. Ini adalah syariat nazar. Nazar itu merupakan langkah seorang ketika akan menikah, dia melihat calonnya. Kenapa kok ada syariat nazar? Karena kalau tidak ada proses pernikahan, tidak boleh laki-laki melihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Dan kebiasaan kaum muslimat di zaman dulu, terutama orang-orang yang masih gadis dan perawan, mereka tidak gampang keluyuran keluar rumah. Malu mereka. Dan ini merupakan salah satu tanda kuatnya iman seseorang. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haya'u minal hayah. Rasa malu itu merupakan bagian dari kehidupan. Ketika hati seseorang hidup, maka rasa malunya akan semakin besar. Ya. Dan para sahabat seperti itu. Sahabiyat mereka tidak pernah keluar dari rumah kecuali ketika dalam kondisi dibutuhkan. Maka Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim memerintahkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha untuk memerintahkan para sahabiyat keluar dari rumah, sampai para gadis-gadis dikeluarkan juga untuk menyaksikan apa? Hari raya. Hari raya, hari yang agung, perlu disyiarkan. Maka perempuan-perempuan yang biasanya di rumah diminta untuk keluar. Ini menunjukkan kebiasaan mereka tidak keluar. Sehingga ketika ada orang ingin nazar, mereka datang. Dan ini sampai sekarang di beberapa adat kebiasaan orang Arab yang masih menjaga sekali, ya, mereka menganggap nazar kepada calon itu aib. Itu bayangkan kebiasaan orang Arab yang menjaga sekali, ya. Jangankan badan, muka saja ditutup, antum bayangkan. Sekalipun sekarang sudah banyak perubahan. Orang-orang sudah mulai keluar, sampai ketawa-ketawa dengan laki-laki, itu sudah mulai banyak perubahan di sana. Tapi biasa dulu itu orang Arab sebelum ada kemajuan yang mereka bilang kemajuan itu, salah seorang dosen kita mengatakan, ini belum lama perempuan-perempuan di rumah ketika kedatangan tamu mereka sampai nahan untuk tidak makan. Kenapa? Mereka malu kalau seandainya harus ke toilet, ke kamar mandi, sedangkan ada tamu di situ. Malu sekali. Dan itu merupakan kebiasaan yang masih dijaga. Kawan saya orang Saudi, ya, dia cerita, mertua saya sampai sekarang mukanya belum kelihatan di menantu yang ini dan ini dan ini. Puluhan tahun menikah dengan anaknya, sang menantu belum melihat muka mertua. Kata kawan saya, ini pengen nazar ke calon saya, tidak pengen nazar ke ibunya, ngapain gitu.
Tapi itu menunjukkan betapa malunya dia ketika membuka cadar di depan menantu. Bagaimana dengan orang lain? Ya. Dan ini kebiasaan. Bisa dibentuk dalam komunitas. Tidak apa-apa orang mengatakan kamu ini tertutup. Ya tertutup memang. Karena yang harus ditutupi harus ditutup. Ya. Kalau yang kita ngapain kita tutup-tutupin begini? Ya, tapi kebalikan. Yang laki-laki pakainya kepanjangan, perempuan ditinggikan. Ya. Yang isbal itu bukan perempuan tapi laki-laki. Ya. Maka syahidnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau cerita ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pengen melamar seorang perempuan. Kata Rasulullah, "Unzur ilaiha," kamu lihat dia. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena nazar itu bisa melanggengkan, menjadi sebab pernikahan kalian bisa sejahtera lama. Akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah datang kepada walinya. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, fa'ataituha fadzakartu dzalika liwalidayha. Aku datang ke rumahnya, kemudian aku katakan kepada bapak ibunya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti ini dan seperti ini. Fanadhara ahaduhuma ila sahibihi. Maka dua pasangan suami istri ini toleh-tolehan. Karena itu berat untuk mereka. Anak saya dilihat orang. Luar biasa. Dan kebiasaan orang Arab juga sama. Istri mereka tidak ingin dilihat orang. Kawan saya cerita di musim haji sampai mereka, kan perempuan dipisah sama laki-laki biar tidak campur begitu di kemah-kemah itu. Kemudian dia tidak pengen ada istrinya keganggu orang lain. Jadi dia dikit-dikit datang ke tenda perempuan, pengen jaga istrinya. Ternyata ketemu sama orang lain, pengen jaga istrinya juga. Sampai akhirnya kumpul-kumpul, ngapain segini, udah laki-laki sana, perempuan sana. Nah, ini kebiasaan mereka seperti itu. Mereka aib sekali kalau seandainya istrinya kelihatan orang, bahkan nama pun mereka tidak sebutkan. Ketika pernikahan di sana di Arab Saudi, saya berapa kali lihat ada undangan, nama perempuan tidak disebutkan. Jadi fulan menikah dengan Al-Karimah binti fulan. Karimah itu maksudnya yang mulia, yang dihormati. Ya, tidak disebutkan nama calon mempelai. Kemudian ini sahabat Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada orang tuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk nazar kepada anak Anda. Maka dua-duanya toleh-tolehan. Gimana ini? Ketika Anda melihat seperti itu, qumtu, aku pun berdiri untuk balik. Fa kharajat fa qalatil jariyah alayya ar-rajul. Tiba-tiba anak perempuan gadis itu, gadis yang pemalu sekali, akan tapi dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melihat. Maka dia keluar kemudian mengatakan, panggil lagi orang itu. Kemudian perempuan itu mengatakan, ngomong kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura ilayya fanzur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memerintahkan kamu untuk nazar, melihat aku, lihat saja. Wa illa fa inni uharrijuka an tanzur. Akan tetapi seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkanmu untuk melihat, maka aku katakan bahwa ini merupakan suatu yang membuat malu. Kamu akan melihat aku. Akan tetapi catatannya, betapa orang yang malu sekali, dia langsung bisa berubah sikap. Mendengar Rasulullah SAW perintahkan, dia langsung seperti itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari pernah mengatakan, ya Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasul, sungguh demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Enggak ya Umar, tidak seperti itu. Akan tetapi engkau harus betul-betul menyempurnakan imanmu dengan mendahulukan kecintaan pada diri, kecintaan kepadaku di atas kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-ana ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasul, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar,
sekarang baru benar. Jadi sampai kepada kecintaan kepada diri sendiri saja, seseorang harus mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW. Hadis yang pertama tadi disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Ini banyak riwayat. Ada yang mendahulukan walad, anaknya, ada yang mendahulukan walid, orang tuanya. Sebagian riwayat yang mengatakan kenapa mendahulukan anak, karena kecintaan orang tua kepada anak itu biasanya lebih besar daripada kecintaan anak kepada orang tua. Karena kecintaan anak kepada orang tua itu cintanya adalah cinta ihtiram. Ihtiram itu artinya menghormati. Ini orang berjasa kepada anak harus berikan terima kasih kepada dia dan aku hormati karena dia lebih tua. Tetapi orang tua kepada anak cintanya luar biasa. Cintanya luar biasa. Ini anak, maka didahulukan. Pun demikian tidak boleh karena anak seseorang menomorduakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua orang. Berarti pertimbangan dalam memilih agama, dalam melaksanakan sebuah ibadah harus betul-betul diterapkan yang seperti ini. Mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum, dan itu membuktikan kecintaan yang benar. Ya. Kita pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang orang-orang sahabat Nabi yang sholat menggunakan sandal. Ya. Mereka sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sandal karena Rasulullah SAW pakai sandal. Tiba-tiba di tengah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sandal. Para sahabat tidak bertanya ngapain lepasin sandal apa, langsung lepas mereka semua sandalnya. Itu bayangkan sekarang kalau orang di jamaah seperti ini semuanya melepaskan sandalnya. Sholat pakai sandal boleh kalau seandainya tempatnya pas. Ya. Kalau seandainya tempat sudah bersih begini, pakai karpet, semprot disinfektan, ada orang bawa pakai sandal begini, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Cari tempat yang yang pas. Tapi yang jelas dulu para sahabat Nabi sholatnya di bawah, di atas tanah. Di atas tanah, bahkan sebagian mereka kesulitan ketika akan sujud karena panas sekali. Ya. Syahidnya ketika Rasulullah SAW melepaskan sandal, mereka lepaskan sandal. Sampai Rasul bertanya kepada mereka, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang membuat kalian melepaskan sandal? Maka mereka gampang mengatakan, Ra'ayna ka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Kami melihat engkau melepas sandal, kita langsung lepas sandal kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adza." Sungguhnya Jibril datang memberitahukan kepadaku bahwa di sandal itu ada kotoran. Kemudian dalam hadis itu kelengkapannya, apabila kalian datang menggunakan sandal ke masjid, hendaklah dia periksa sandalnya. Tapi yang dijadikan catatan betapa para sahabat tidak membedakan ini kebiasaan atau bukan. Rasulullah SAW copot sandalnya. Rasulullah SAW pakai sandal, mereka pakai sandal. Dan ini bahkan dipraktekkan oleh seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah menemani Rasulullah SAW ketika diundang untuk makan dalam jamuan. Di situ Rasulullah SAW makan diberi suguhan dubba. Dubba itu seperti buah labu dijadikan sayur. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fara'aitu Rasulullah SAW yatatabba'u ad-dubba min haffatayis sahfa." Aku melihat Rasulullah SAW mengoreti, membersihkan piring bagian makannya itu, dibersihkan betul-betul dari makanan dubba atau buah labu yang dia santap. Kata Anas bin Malik, "Fama ziltu uhibbud dubba'an min yauma'idz." Gara-gara itu aku jadi suka makan buah labu. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Fama suni'ali ta'amun wa ana aqdiru an amura an yuj'ala fihi dubba illa suni'." Tidaklah aku dimasakkan makanan kemudian aku masih bisa tetap memerintahkan tambahkan dubba, akan ditambahkan. Karena melihat Rasulullah SAW suka, maka dia suka. Maka wajar kalau orang pakai kaos kemudian lihat orang yang dia sukai, Masya Allah sama, bangganya luar biasa. Biasanya kaos kalau sama itu ini pembagian gratis ya. Gitu. Tapi subhanallah, ini menunjukkan bahwa orang kadang-kadang kalau suka kelihatan, kalau tidak suka juga kelihatan. Ya.
Maka di antara bukti kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ada ayat yang masyhur sekali. Kemudian ada pernyataan seorang tabi'in yang masyhur juga menunjukkan tentang pembuktian itu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah yang akan cinta kepada kalian dan mengampuni kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idda'an nasu mahabbatallah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah." Sebagian orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Berarti kesimpulannya, orang yang bisa membuktikan kecintaannya itu yang akan dinilai, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Sementara orang yang tidak menunjukkan identitas keislaman dan syariatnya, jangan disalahkan orang kalau seandainya orang pada tidak percaya kamu ini cinta Allah atau tidak, karena memang dia tidak menunjukkan. Ketika orang mengatakan at-taqwa hahuna, lalu dia tidak beriman, tidak mau sholat, tidak mau apa-apa, maka jangan salahkan kalau ada orang tidak percaya atau meragukan keimanannya. Di antara simbol syariat yang paling terlihat pada keislaman seseorang adalah sholat berjamaah. Antum perhatikan, orang yang betul-betul disiplin dalam agama, rata-rata mereka adalah orang yang disiplin terhadap syariat sholat berjamaah. Memang betul, kita tahu bahwa para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah, dan mayoritas ulama mengatakan orang yang tidak sholat, ini bukan sholat berjamaah ya, orang yang tidak sholat tidak kafir. Dalam mazhab Hambali, orang yang tidak sholat kafir, sehingga boleh dibunuh karena dia kafir. Kalau seandainya dia mati, maka dia tidak berhak dikafani, tidak disolatin, tidak dimandikan, tidak dikubur bersama kaum muslimin. Itu untuk orang yang dia mati tidak sholat, menurut madhab Hambali. Menurut madhab jumhur, ada orang tidak sholat, yang paling ringan adalah pendapat Abu Hanifah. Mereka mengatakan orang yang tidak sholat itu pantasnya dipenjara sampai tobat dia. Masya Allah, ada orang tidak sholat dipenjara, luar biasa. Ya, kita berharap ketika ada orang sholat ya, dari pejabat-pejabat yang sholat itu kita bahagia sekali, ya, bahagia sekali. Dan subhanallah, kita biasa sekali melihat ada di Arab Saudi orang sholat, pejabat-pejabat militer atau apa datang dulu sholat. Di sini bintang semua, masya Allah, jenggot sekali, datang sholat, mimpin sholat, masya Allah. Kita bayangkan, ini merupakan komunitas orang yang kenal dengan agama dan dengan dekat, luar biasa. Jadi rakyat itu semakin percaya gitu. Nah, salat ini ikhwas sekalian, jangankan masalah salat berjamaah, kalau seandainya salat saja di tengah masyarakat masih diyakini tidak penting, ya, kita katakan mungkin masyarakat tidak mengatakan tidak wajib, mereka mengatakan semuanya wajib. Akan tetapi sekarang prakteknya banyak orang yang menganggap biasa tidak sholat, ya. Entah antum di jalan ketika melihat supir tidak berhenti ketika waktu sholat, ketika berhenti makan aja dia. Kita sudah berusaha untuk memanfaatkan waktu, mau ke kamar mandi, wudhu, sholat, habis tahu-tahu dia berangkat lagi. Padahal si supir berhenti cuman makan, habis itu terus berangkat lagi. Sampai sana keluar waktu lagi sholat berikutnya. Kapan sholatnya? Biasa sekali. Kita selama di Saudi naik bus, kemudian bus itu tidak berhenti, diteriakin sama orang-orang penumpang itu, berhenti sholat kayak gitu. Nah, itu kalau nggak berhenti seperti itu. Ya, dan rata-rata sopir berhenti sholat sudah, masya Allah. Enak sekali kita sebagai penumpang yang memang duduk manis cara ngomong gitu. Kalau sudah sudah masuk waktu sholat akan berhenti sendiri. Dan ini kita syukuri sekali. Tapi di tengah-tengah masyarakat, entah petani, entah pegawai, entah pejabat, ketika sholat tidak terlalu dipentingkan, kita khawatir sekali. Ya.
Kalau seandainya pun mereka sholat di rumah, alhamdulillah. Tapi kalau sampai tidak sholat, bahaya sekali. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Saburah ibnu Jundub radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya. Kata Saburah ibnu Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering, kebiasaan beliau apabila memimpin sholat subuh berjamaah, beliau akan menghadap kepada para sahabatnya kemudian bertanya, apakah ada di antara kalian yang melihat mimpi tadi malam? Sampai Abdullah bin Umar berharap sekali pengen melihat mimpi untuk ditakwilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan fayaqussu alaihi man sya'allahu an yaqus. Maka ada beberapa orang sahabat bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku melihat mimpi seperti ini, lalu ditakwilkan oleh Rasulullah SAW. Satu saat Abdullah bin Umar pengen mimpi sekali. Akhirnya beliau pada satu saat tidur di masjid, karena beliau belum menikah, masih muda, tidur di masjid biasa, kemudian mimpi. Dia melihat dalam hadis yang sahih bahwa dia diajak oleh malaikat untuk mendatangi hari kiamat. Dia ketakutan. Kemudian dia melihat neraka seperti tanduk hewan. Di atasnya ada tempat untuk orang meletakkan sumur. Jadi di sumur itu ada tempat untuk yang pengkerek itu. Ya, dia melihat itu. Kemudian ketika aku melihat di neraka itu, aku mengenali ada beberapa orang yang aku tahu. Allahu a'lam, maksudnya orang-orang kafir, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dalam hadis itu dikatakan Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat ada orang-orang yang aku kenal. Sampai aku mendekat sekali, maka ada malaikat lain yang di situ mengatakan lan tura. Kamu tidak usah takut. Akhirnya Abdullah bin Umar bangun. Dia segera ingin menemui Rasulullah SAW di rumah kakak atau adiknya Hafsah radhiyallahu anha. Ternyata Rasulullah SAW tidak ada. Akhirnya titip kepada Hafsah. Tanyakan ke Rasulullah SAW, aku mimpi seperti ini. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dikatakan, ni'mar rajulu Abdullah law qama minal lail. Abdullah bin Umar adalah orang yang sebaik-baik orang seandainya beliau melakukan sholat malam. Maka kata rawi, kalau tidak salah Salim ibn Abdullah bin Umar, anaknya, mengatakan, fakana Abdullah ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Abdullah bin Umar sejak mendengar hadis itu ditakwilkan oleh Rasulullah SAW mimpinya, maka beliau jarang untuk tidur. Beliau kalau seandainya tidur secukupnya saja, banyak sholatnya. Nah, ini kisah yang berkaitan dengan Abdullah bin Umar. Adapun yang diceritakan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau katakan, wa innahu qala lana dzata ghadah. Satu saat aku mendengar Rasulullah SAW cerita sendiri mimpinya. Kalau biasanya beliau bertanya, lalu beliau takwil mimpi para sahabatnya, sekarang beliau cerita sendiri. Kemudian beliau mengatakan, innahu ataniyal lailata atiyan. Tadi malam aku melihat ada dua orang yang datang kepadaku. Dan dalam pernyataan para ulama dikatakan bahwa ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Ibrahim, dan ini kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahuma ibta'atsani. Dua orang itu membangunkanku. Dalam mimpi seolah-olah aku dibangunkan. Wa innahuma qalali intaliq. Dua orang itu mengatakan kepadaku, ayo jalan. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Akhirnya aku berjalan bersama kedua orang itu. Di akhir perjalanan malam itu, akhirnya dua orang itu diketahui, yang satu Jibril, yang satu Mikail. Kemudian pertama kali perjalanan malam itu, Rasulullah SAW menyatakan, fa'ataina ala rajulin muttaji'in mustalqin liqafah. Kami mendatangi ada orang yang sedang tidur terlentang seperti ini. Fa idza akhara qa'imun 'alaihi bi sakhratin. Ternyata di depannya ada orang berdiri membawa batu besar. Ini orang tidur, di depannya ada orang berdiri membawa batu besar. Fa idza bihi
yahwi bi sakhratin hatta yathlaghu ra'sahu. Orang yang berdiri tadi melemparkan batu sampai memecahkan kepala orang yang tiduran. Fayatadahdahul hajaru hakadha. Batu itu menggelinding. Fayatba'ul hajar. Orang yang berdiri tadi mengejar batu yang menggelinding itu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Orang tadi akhirnya mengambil batu, belum sempat dia kembali ke orang yang tadi dipecahkan kepalanya, ternyata tiba-tiba kepala orang itu sudah utuh kembali. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Maka dia kerjakan yang seperti tadi. Dan itu yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan seperti itu sampai hari kiamat. Berarti ada hukuman atau azab sebelum terjadi hari kiamat. Ini kejadian ini sebelum terjadi hari kiamat. Karena dalam Sahih Bukhari dikatakan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Hukuman seperti ini dilakukan sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Subhanallah, ma hadzan. Subhanallah, ini apa? Kedua malaikat itu mengatakan, intalik, jalan aja, nggak usah banyak tanya. Sampai akhirnya melihat ada pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Ada dilihat semacam tanur. Tanur itu seperti kalau orang Jawa dulu mengatakan padasan. Untuk wudhu yang dari tanah liat, ya, itu tengahnya lebar, kemudian atasnya sempit. Nah, itu kalau di Saudi kita sering melihat itu dipakai untuk buat roti, tapi besar. Ya, jadi mulutnya itu kecil untuk masukkan roti, dimasukkan gitu, kemudian rotinya dipanggang, habis itu ditarik lagi keluar. Nah, ini dikatakan dalam hadis ini mithlut tanur. Aku melihat ada tanur, tempat yang besar sekali. Kemudian di situ di bagian dasar paling bawah ada apinya. Kemudian suara ramai sekali. Isinya adalah orang-orang telanjang, laki dan perempuan. Kemudian mereka dibakar dari api dari bawah sampai hampir mereka keluar dari tanur itu. Ketika sudah sampai mulut tempat itu dikembalikan lagi ke bawah. Terus mereka teriak-teriak lagi sampai hampir mereka keluar, kembalikan lagi. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Mereka dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Sampai ada kejadian macam-macam. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Inna qad ra'ayna mundzul lailata ajaba. Sungguh kita sudah semalam ini melihat pemandangan-pemandangan mengerikan. Maka kata malaikat, amma inna sanukhbiruk. Kami memang akan mengajar atau memberitahu engkau tafsirannya. Amma ar-rajulul awwal alladhi ra'aitahu yuthlaghu ra'suhu. Orang pertama yang kamu lihat kepalanya dipecahkan, kemudian batunya menggelinding, dibalik lagi kemudian dipecahkan lagi, fa innahu rajulun ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Orang yang kamu lihat itu adalah orang yang menerima Al-Qur'an kemudian ditolak. Para ulama mengatakan dia adalah orang yang tidak mau beramal dengan Al-Qur'an, tidak mau membaca, tidak mau mempelajari. Kemudian wayanamu 'anis salatil maktubah, orang ini tidak mau melaksanakan sholat fardu. Hukum asalnya sholat, kalau orang tidak mau mengerjakan, maka sesuai dengan dalil ini para ulama mengatakan sebuah dosa yang diancam dengan neraka atau dengan murka Allah atau harus dilakukan had. Had itu hukuman seperti potong tangan, qisas, rajam dan segalanya namanya hudud. Nah, hukuman apapun yang diterapkan kepada sebuah perbuatan maka itulah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Maka jumhur atau mayoritas ulama mengatakan orang yang tidak sholat sekalipun dia menyatakan bahwa sholat itu wajib, maka dia telah melakukan dosa besar. Kalau dia anggap sholat tidak wajib, bisa kufur dia. Karena beda lagi keyakinannya. Dia katakan sholat tidak wajib, maka dia berarti telah menentang Al-Quran. Al-Quran menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakah, dia mengatakan sholat tidak wajib. Sekalipun ada orang yang sholat, tapi kalau dia meyakini sholat tidak wajib, itu urusannya parah, bisa sampai derajat kufur. Tapi permasalahannya bukan itu. Orang menganggap sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukan, maka dia diancam dengan seperti ini. Ada pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat
haitsu yunada bihin. Orang yang ingin menghadap Allah dalam keadaan berislam, hendaklah dia memelihara solat 5 waktu ketika dia mendengar azan. Para ulama mengatakan orang yang tidak mendengar azan memang dia tidak wajib untuk datang. Siapa yang tidak dengar azan? Yang tinggal jauh dari masjid. Ya, bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwa standar orang mendengar azan atau tidak apabila azan itu dikumandangkan tanpa menggunakan pengeras suara. Kalau azan dikumandangkan dengan pengeras suara mungkin jauh di sana, 10 kilo mungkin kena, apalagi kalau anginnya ke sana kan. Tapi tidak seperti itu. Ketika ada orang azan tanpa menggunakan pengeras suara, kok tetangga-tetangganya mendengar, maka dia wajib untuk datang. Gitu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang ingin menghadap Allah dalam keadaan muslim, hendaklah dia memelihara solat 5 waktu dalam kondisi berjamaah selama dia mendengar panggilan itu. Fa innallaha syara'a li nabiyhi sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada nabinya dengan sunanal huda, petunjuk dan ajaran-ajaran yang merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahadakum shalla fi baitihi kama yusalli hadzal mutakhallif la taraka sunanal huda. Seandainya ada di antara kalian yang salat di rumahnya seperti salatnya orang yang malas ini, suka ninggalin salat jamaah, maka dia telah meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum. Seandainya kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Baru beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami dulu memandang di antara kami apabila ada orang yang tidak datang untuk hadir sholat jamaah, kita langsung menilai orang ini adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Jadi standar para sahabat itu mereka menilai orang munafik adalah orang yang tidak sholat, karena memang dalam hadis sahih dikatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Orang munafik itu paling berat melakukan sholat isya dan sholat fajar, karena dalam Al-Quran disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kebiasaan orang-orang munafik apabila mereka melakukan sholat, sholatnya malas-malas, kemudian pengen dilihat orang. Sholat isya, sholat fajar tidak kelihatan, maka mereka paling berat untuk melakukan 2 sholat itu. Nah, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dulu apabila ada orang yang tidak melaksanakan atau tidak hadir sholat berjamaah, kami langsung mengatakan jangan-jangan ini orang munafik. Bukan berarti mereka gampang menuduh, akan tetapi mereka ingin tegas bahwa ada sifat munafik yang sudah menjangkiti sebagian orang. Kemudian beliau mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Ada di antara kami dia lumpuh, sakit, tapi dia dibopong di antara 2 orang sampai dia bisa sampai ke shaf salat. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat. Mereka itu bukan hanya sekedar dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka buktikan dengan amal. Ya. Dibuktikan bahwa keimanan seseorang ditampilkan dengan sunnah yang diajarkan. Maka ketika ada orang jauh dari masjid tapi dia ingin menguasai masjid, nah yang seperti ini perlu diperbaiki. Ya. Masjid mau jadi milik siapa, wakaf dipegang siapa, itu silahkan. Yang penting bagaimana kita memakmurkan masjid. Dan hal yang paling bagus digunakan untuk memakmurkan masjid, sholat. Sholat paling bagus untuk digunakan memakmurkan masjid. Kita sedih ketika ada masjid mahjur, masjidnya ditinggalkan kaum muslimin. Bahkan sebagian masjid jadi angker gara-gara lama tidak dipakai sholat. Kata orang kalau ada jin di ruqyah itu, ada orang di ruqyah, jinnya lari ke masjid. Jadi yang menjadi jamaah masjid itu jin gitu. Orang malas ke masjid. Ya, apalagi orang-orang jarang memakmurkan masjid. Ya, maka ikhwah sekalian, masjid ini merupakan tanggung jawab kaum muslimin, dan ahlus sunnah adalah orang yang
menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya dekat dengan masjid. Ya, dan itu menjadi tanda keimanan seseorang. Pada saat keimanan seorang semakin kuat, maka ibadahnya mestinya seperti itu. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau mengingatkan ada hadis yang menyebar di tengah kaum muslimin, di tengah kalangan tulabul ilm, penuntut ilmu, bahwa talabul ilm afdalu min salatin nafilah. Ya. Menuntut ilmu itu lebih istimewa daripada salat sunnah. Dengan alasan itu, sebagian kaum muslimin sengaja tidak melaksanakan salat sunnah karena mereka ingin mendapatkan posisi di depan ketika pengajian. Ya. Akan tapi Az-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara salat sunnah dengan menuntut ilmu. Bahkan justru ketika seseorang semakin banyak ilmunya, sudah semestinya dia terlihat cerminan amal sunnahnya. Maka kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Iqtida' al-Ilmil Amal, beliau katakan, engkau jangan harapkan ada sebuah ilmu pada orang yang malas beramal. Sebagaimana engkau jangan berharap ada amal yang bagus dan sukses ketika orang yang mengamalkan malas berilmu. Seperti itu. Dua-duanya sama-sama saling menguatkan. Maka ketika ada orang malas beramal dengan alasan talabul ilm, ini keliru, kata beliau. Kata Az-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Ikhwas sekalian, ini inti dari pelajaran kita, bahwa iman membutuhkan pembuktian, apalagi kecintaan. Ketika kita ingin memproklamirkan diri cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya adalah kita buktikan dengan disiplin dalam beramal. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan at-ta'addubu bil adabi asy-syariah. Seorang ingin menunjukkan cintanya, maka dia beradab dengan adab syar'i. Bukan hanya pakaiannya, bukan hanya ibadahnya, tapi semuanya. Ya, dalam perilakunya, dalam perasaan dan segala macamnya. Maka ini kembali kepada masing-masing. Tidak perlu pengakuan, yang penting pembuktian. Ya. Ahlus sunnah adalah orang yang ahli dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah adalah orang yang sesuai dengan ajaran Nabi, tidak ada berbedanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang al-jamaah, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dikatakan jamaah itu adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan kebenaran, sekalipun pelakunya sendiri, engkau sendiri dalam melaksanakan kebenaran itu. Ya, maka kita sadari dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah dalam mengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun berharap semoga Allah membuka hati-hati kaum muslimin agar bisa turut merasakan indah dan nikmatnya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Ada pertanyaan, menjelang tidur malam melakukan witir dan pada sepertiga malam bangun untuk qiyamul lail. Apakah cukup dengan witir menjelang tidur tadi atau harus witir lagi? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam. Orang yang sudah witir tidak perlu witir kembali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh melakukan 2 witir dalam satu malam. Sehingga ketika ada orang ingin berhati-hati, kemudian dia sholat witir sebelum tidur, lalu tengah malam dia bangun lagi, tidak mau sholat 2 rakaat saja, 2 rakaat. Dan itu pernah ada riwayat Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum subuh.
setelah melakukan witir. Afdolnya witir dilakukan di akhir. Karena Rasulullah SAW menyatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan salat terakhir pada bilangan malammu adalah salat witir. Dan Rasulullah SAW secara umum mengatakan man khafa an la yaquma akhir al-lail falyutir awwalah wa man dhami'a an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa dhalika afdal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia witir di awal waktu. Tapi kalau seandainya dia yakin dia akan bangun malam, hendaklah dia akhirkan witirnya, karena sholat di akhir malam itu lebih afdal dan masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Tapi kalau seandainya sudah sholat di awal waktu, maka dia bangun tinggal melaksanakan sholat tahajud biasa saja. Kemudian bagaimana pandangan antum tentang konsep masjid yang disediakan di sekitarnya fasilitas olahraga, tongkrongan anak muda seperti kafe, tempat nobar, nonton bareng, alasan agar anak muda jadi tertarik untuk ke masjid. Cara menarik ke masjid bukan dengan hiburan, akan tetapi dengan ilmu, dan itu akan membuat ketertarikan itu langgeng. Kalau kita memperturutkan kebiasaan masyarakat, senangnya apa? Main gaple. Silahkan masjid dijadikan tempat main gaple. Senangnya apa? Main bola. Bikin aja masjid kayak stadion sekalian, gak usah stadion di sebelahnya masjid. Langsung aja masjid multifungsi begitu. Tapi apakah itu akan membuat masjid terhormat, kemudian orang-orangnya cinta masjid? Tidak seperti itu caranya. Ya, Islam punya syariat sendiri, punya cara tersendiri. Dan bandingkan dengan orang-orang yang cinta masjid tanpa fasilitas. Hasilnya akan terlihat sendiri bahwa orang yang cinta fasilitas akan mencintai fasilitasnya. Seperti itu. Kita tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tapi realitanya seperti itu. Ya. Kita punya cara sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan para sahabatnya loyal kepada Islam, caranya dimantapkan akidahnya. Sehingga ketika kita ingin agar kaum muslimin cinta kepada masjid, maka caranya juga harus benar agar kita mendapatkan hasil yang benar sebagaimana orang-orang dahulu. La tasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Imam Malik rahimahullah, bagian akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan cara yang dilakukan oleh generasi pertama umat ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ini selesai. Kemudian Taib, orang bunuh diri, apakah kita sholatkan atau tidak? Ya, orang bunuh diri dia melakukan dosa besar, dan orang yang melakukan dosa besar tidak sampai kafir. Ya, tidak sampai kafir selama dia tetap sholat, kemudian dia tidak menghalalkan bunuh diri. Ya, dia bisa jadi dia terpaksa diri itu tanpa segala macam, dan itu kebodohan. Yang membuat orang bunuh diri itu karena kebodohan. Dia salah sangka. Dia sangka bahwa bunuh diri itu menyelesaikan urusan, padahal di depannya lebih banyak urusan lagi. Maka ketika ada orang melakukan itu, dia telah melakukan dosa besar, tidak sampai kepada kekafiran. Apakah boleh disolatkan? Wallahu a'lam, boleh. Ya, boleh. Akan tetapi seandainya ada seorang tokoh yang dihormati oleh kaum muslimin, seandainya dia ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat, ini dosa besar, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan maka hukumannya tidak disolatkan. Misalkan hukumannya tidak disolatkan, maka boleh saja seorang tokoh memberikan pelajaran seperti itu, sehingga masyarakat memahami jangan sampai ada yang meniru orang itu, karena akhirnya dia tidak disolatkan. Dan kita harus pahami, ikhwah sekalian, ibadah yang paling bermanfaat untuk jenazah itu adalah solat. Maksudnya disolatkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu azza wa jalla fihi." Tidaklah ada satu jenazah muslim meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah akan berikan kesempatan orang mereka itu untuk memberikan syafaat kepada jenazah. Maka ini kesempatan ketika hak seorang muslim ingin kita tunaikan dan dia sudah meninggal, kita solatkan. Bukan hanya kita datang gak enak sama ahli warisnya, kemudian senyum-senyum kita angkatkan kerandanya, tapi kita ada solatkan.
Ketika ditanya, kenapa tidak mau sholatkan? Nggak bisa niatnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini juga memprihatinkan, karena memang kebanyakan kaum muslimin mereka tidak atau jarang melakukan sholat yang wajib. Maka ketika ada sholat sunnah, mereka tidak bisa. Tidak bisa niatnya, tidak punya wudu, tidak bawa pakaian yang disiapkan untuk sholat. Sudah tahu tetangganya meninggal, kan dia butuh menyolatkan, bawa sarung, wudu di rumah, kalau enggak wudu di masjid terdekat tidak apa-apa. Ya. Karena itu kesempatan kita untuk menunaikan hak saudara kita se-Islam. Kemudian dalam hadis antum tahu doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat jenazah untuk salah seorang sahabat, yang meriwayatkan hadis itu sampai mengatakan hatta tamannaitu anni dzalikal mayyit. Aku sampai berharap seandainya mayit itu aku. Yang nyolatkan Rasulullah SAW, doanya istimewa, dan yang mendoakan Rasulullah SAW. Coba antum bayangkan, ya Allah, cucilah semua kotorannya, semua dosa-dosanya, sebagaimana baju putih dibersihkan dengan air yang dingin, kemudian dibersihkan, dijauhkan dari dosanya, kemudian dijadikan rumah yang baru, yang lebih baik dari rumah sebelumnya, keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya, didoakan dengan doa yang banyak. Itu kalau seandainya kaum muslimin jumlahnya semakin besar menyolatkan, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyolatkan itu. Ya. Dan di beberapa tempat ada kebiasaan ketika jenazah meninggal dan dipastikan memang orang ini sudah meninggal, maka segera jenazah itu dimandikan. Setelah dimandikan, kemudian segera disolatin. Yang tidak bisa hadir besok pemakaman, malam itu datang nyolatkan, silahkan. Saya pernah melihat kebiasaan di beberapa tempat seperti itu, sehingga jumlah yang menyolatkan banyak karena dia tidak dibatasi. Sementara di sebagian tempat jenazah meninggal kapan? Malam. Kapan disolatkan dan dikuburkan? Besok dimandikan. Akhirnya orang datang cuman ngecek dalam bela sungkawa, udah gitu nangis-nangis apa barang, habis itu pergi lagi. Besok waktu disolatin, yang datang cuman dikit. Yang dikit pun tidak semuanya sholat, di luar musalla juga. Ini kan rugi sekali. Rugi untuk orang yang hadir dan rugi untuk jenazah yang mestinya mereka mendapatkan doa orang yang menyolatkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar, ana lupa, ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Orang yang bisa mengikuti prosesi pemakaman jenazah dari sejak awal sampai disolatkannya, maka dia mendapat satu qirat. Satu qirat itu adalah ukuran besarnya pahala. Kemudian orang yang bisa menyaksikan setelah menyolatkan, memakamkan juga, dia mendapatkan 2 qirat. Abdullah bin Umar atau Abu Hurairah ketika mendengarkan hadis itu, padahal selama ini Abdullah bin Umar insyaallah, Abdullah bin Umar mengatakan, selama ini aku tidak mengantarkan ke kuburan. Ketika diberitahu ternyata fadilah itu berlipat ketika diantarkan ke pemakaman, dia mengatakan khasarna qararid. Kita sudah rugi berkirat-kirat. Selama ini aku nggak ngerti kalau ada keistimewaan dan pahala yang lebih besar kalau habis menyolatkan mengantar ke kuburan. Itu sudah menyolatkan. Gimana orang-orang yang hanya datang untuk ingin lihat aja gitu, nggak menyolatkan, ruginya luar biasa. Ya. Apalagi di Indonesia ini sholat jenazah kan jarang. Ya. Jadi kita nabung dari yang seperti itu jarang. Kalau di Masjid Nabawi hampir tiap hari ada jenazah. Sholatu ala amwal itu kayak gitu. Hampir mungkin 5 waktu ada jenazah, sehingga kita habis sholat 5 waktu bangun langsung sholat jenazah. Itu bukan sholat ghaib. Karena ada beberapa jamaah umrah bertanya, kok di sana sering sholat ghaib? Itu bukan sholat ghaib, itu sholat jenazah asli, depannya ada jenazahnya. Ya. Nah, jadi ketika ada orang tidak menyolatkan jenazah, kerugiannya untuk orang yang disolati, artinya jenazah itu, atau kita sendiri tidak mendapatkan pahala sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik.
Taib, cadar wajibkah untuk wanita tua dan muda? Cadar ini yang dipahami oleh para sahabat ketika mereka turun ayat hijab, mereka segera mengambil kelambu atau tirai atau kain apapun untuk menutupi semua badan mereka. Bahkan ketika ihram, ihram itu artinya ketika melakukan umrah atau haji. Dalam hadis dikatakan wala tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh menggunakan kaos tangan dan tutup muka, niqab. Ya, niqab itu penutup muka, kemudian terlihat hanya dua matanya saja. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seorang wanita dalam keadaan ihram menggunakan niqab. Ini menunjukkan bahwa di selain ihram mereka terbiasa menggunakan itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ketika kami sedang ihram kemudian dilewati oleh orang-orang yang bukan mahram, maka kami akan melabuhkan atau menjatuhkan kain dari atas kepala untuk menutupi muka. Karena terbiasa mereka menutupi muka dengan kain dari wanita laki-laki yang bukan mahram. Termasuk kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau dituduh berzina oleh gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari bercerita, Sofwan yang Ibn Mu'attal radhiyallahu anhu yang dituduh berzina dengan dia itu pernah dulu melihat mukanya sebelum hijab, sebelum ada perintah untuk berhijab. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau tertidur, kemudian Sofwan datang melihat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak ngomong apapun kecuali aku mendengarkan suara istirja'nya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bangun. Setelah aku bangun segera aku tutupi lagi mukanya, wa kana qad ra'ani qabla al-hijab. Nah, Sofwan pernah melihat aku sebelum hijab, sebelum diwajibkannya hijab. Ketika akhirnya diwajibkan hijab, dia tahu ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan bahwa para sahabat mereka pahami tentang anjuran untuk berhijab itu adalah dengan menutup muka. Taib, wallahu alam, memang itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat, sekalipun sebagian ulama tidak mewajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian mengatakan bahwa kewajiban itu ditekankan pada saat berkaitan dengan perempuan yang masih muda sehingga fitnahnya lebih besar, sedangkan orang tua tidak wajib lagi. Akan tapi wallahu alam, yang lebih aman adalah menggunakan itu karena kita tidak tahu dan tidak bisa menjamin fitnah itu selamat atau tidak. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat, apabila dia keluar dari rumah maka setan akan memperindah. Ya. Dan di antara bagian yang paling terindah pada wanita adalah mukanya. Ya, maka seandainya itu ditutup, maka itu akan lebih menjaga kehormatan, menjaga dari godaan dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Taib, bagaimana cara seorang menumbuhkan atau melestarikan rasa malu, memupuk rasa malu sampai seperti kaum wanita Arab ketika mereka malu berhadapan dengan yang tidak mahram. Sementara tuntutan pekerjaan membuat kita sering berinteraksi dengan non mahram. Wallahu a'lam. Hukum asal seorang berinteraksi dengan yang bukan mahram boleh selama ada kebutuhan. Selama ada kebutuhan. Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabiyat, dan sahabiyat sebagian mereka juga berbicara dengan para sahabat, bahkan terkadang bantah-bantahan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bantah-bantahan dengan sebagian istri Nabi, itu dengan dengan suara yang agak keras dan sebagainya, akan tapi di balik hijab. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjelaskan kepada para sahabat. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin.
apabila kalian wahai para sahabat ingin bertanya atau meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, silahkan, tapi di balik hijab, karena seperti itu akan lebih menjaga hati kalian dan hati mereka. Kita bayangkan ayat ini jika berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Lebih butuh untuk menjaga kesucian dan ketenangan hati kita. Tapi bagaimana caranya? Ya dibatasi berinteraksi dengan non mahram yang tidak butuh. Terkadang orang sudah biasa untuk berbicara, akhirnya dia tidak butuh pun bicara, komentar, sampai bahkan guyon. Apa itu namanya guyon? Canda. Bercanda, ya. Dan itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang pemalu, ya. Mereka ketika sudah biasa berinteraksi, akhirnya bercanda di luar seperti tidak masalah. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak dari penduduk Madian yang menemui Nabi Musa, dua orang yang ditugaskan oleh ayahnya untuk mengambil air untuk hewan gembalaan mereka, tapi karena mereka perempuan akhirnya kalah dengan orang laki-laki, sampai akhirnya ditanya oleh Musa alaihi salatu wassalam, ma khatbukuma, kalian ngapain di sini dua perempuan ini? Kemudian mereka mengatakan, qala ta'ala nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir, kami tidak bisa mengambil air untuk memberi minum hewan-hewan kami sampai mereka semua selesai, dan orang tua kami, bapak kami adalah orang yang sudah tua. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa, diambilkan kemudian dikasih minum itu semua, kemudian pulang mereka. Nabi Musa beristirahat di bawah pohon. Kemudian setelah itu datang salah satu dari mereka, kemudian dalam kondisi malu, ya, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, salah satu dari kedua anak orang soleh dari Madian itu datang dalam keadaan malu. Kemudian mengatakan, qalat inna abi yad'uk, sungguhnya ayahku memanggil engkau, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikan upah karena jasamu barusan memberikan minum untuk hewan-hewan kami. Di sini kata Syekh Abdul Razak, ini ada pelajaran penting bagaimana seorang wanita tetap malu ketika harus berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dia bicara seperlunya, bapakku memanggil, bukan ayo kita ke rumah yuk, ya, kayak gitu. Zaman sekarang sudah biasa sekali perempuan begitu. Bahkan sebagian suami tidak perhatian ketika dia tidak ada di rumah, ada kawannya datang ke rumah, nggak apa-apa, ke rumah aja, ada istri kok, kayak gitu. Nah ini kan kebiasaan yang kita menyayangkan, ya, karena kita tidak aman dari syaitan, ya, sehingga sebisa mungkin seorang membatasi diri untuk berinteraksi dengan perempuan manakala tidak dibutuhkan. Kalau sampai orang bercanda dan segala macam, ini memang akan lambat laun semakin terkikis rasa malunya, seperti itu. Tapi caranya bagaimana? Tinggal di rumah, kemudian keluar hanya seperlunya, kemudian tidak berinteraksi kecuali seperlunya dengan lawan jenis. Wallahu taala alam. Alkohol itu, apakah alkohol itu najis? Wallahu a'lam. Bisa jadi itu ada khilaf di antara ulama, sampai akhirnya sebagian ulama mengharamkan ada parfum yang dibuat dari alkohol. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pernah ditanyakan juga kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau katakan, aqallu ma fihi da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya. Ketika antum membahas tentang masalah seperti ini, minimalnya kamu tinggalkan yang ragu dan pilih yang tidak meragukan. Ya, masih banyak minyak wangi yang tidak ada alkoholnya, seperti itu. Taib, adapun alkohol yang memang mau tidak mau dipakai untuk pengobatan dan segala macam dan dalam jumlah sedikit, wallahu alam tidak apa-apa. Karena ada kebutuhan pertama, yang kedua, apabila sudah banyak campurannya maka zat itu ada istilahnya menguap dan segala macam. Sehingga para ulama pun membahas seperti itu. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, belum selesai waktunya sudah selesai pengajiannya. Biasanya seperti ini justru menghilangkan ngantuk, ya. Ketika pengajian sudah dibilang kita akhiri, nah, langsung semua ngantuk-ngantuk itu hilang, masya Allah.
Bahkan dulu kita waktu di pesantren, kalau bel sudah dekat sekali, kemudian guru tidak segera mengakhiri, ada sebagian santri bilang sub gitu. Maksudnya subhanakallahumma. Baik, barangkali kita cukupkan sekian kalau tidak ada yang mau disampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Ana siap untuk merujuk, untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.